Air mata di bata senja. Senja itu dihiasi warna jingga dan ungu yang biasanya membawa kedamaian. Tetapi hari ini, palet langit terasa buram dan berat. Ira 7 tahun, dengan kepangan rambut yang mulai terurai, memeluk erat boneka kelinci lusuhnya. Di sebelahnya, Anwar 10 tahun yang selalu berusaha terlihat kuat, terus menendang kerikil kecil di halaman rumah. Mereka duduk di bangku kayu favorit mereka, tempat mereka sering berbagi es krim dan rencana masa depan yang konyol. Namun hari ini, keheningan mendantung seperti tirai tebal. "Kak Anwar, kenapa ayah bilang kita harus memilih?" bisik Ira, suaranya kecil dan bergetar. Anwar berhenti menendang. Ia menarik nafas panjang, menirukan cara ayah setiap kali menghadapi masalah. "Ayah dan ibu tidak bisa tinggal bersama lagi, Dek. Mereka berpisah." Kata berpisah terasa asing dan dingin di lidahnya. "Berarti aku tidak akan melihat kakak setiap hari?" tanya Ira, mendongak. Mata coklatnya yang besar mulai berkaca-kaca. Anwar menoleh. Ia melihat pantulan ketakutan di mata adiknya. Keputusan telah dibuat. Ira akan ikut ibu ke kota lain, dan Anwar akan tinggal bersama ayah. "Tentu saja kita akan bertemu," kata Anwar, mencoba tersenyum, meski rasanya seperti menarik otot wajahnya. "Kita punya ponsel, kita bisa video call setiap malam. Aku akan cerita tentang semua gol yang kucetak di lapangan baru ayah." Ira menggeleng. "Tidak sama. Siapa yang akan membangunkanku saat aku ketiduran? Siapa yang akan membacakan buku cerita di bawah selimut saat mati lampu? Kakak selalu menjagaku dari hantu lemari." Anwar tidak bisa menjawab. Dia adalah pelindung Ira. Dia tahu semua ketakutan adiknya. Gelap, laba-laba, dan suara guntur yang keras. Perpisahan ini terasa seperti merobek setengah dari dirinya. "Aku akan memberimu ini," kata Anwar, merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah kompas kecil yang sudah berkarat, hadiah ulang tahunnya yang paling berharga. "Kompas ini akan selalu tahu di mana aku berada. Setiap kali kamu merindukanku, lihat saja ke utara. Itu arah rumah kita. Janji?" Ira mengambil kompas itu dengan tangan gemetar. Dinginnya logam terasa seperti janji yang harus dipegang erat. Air mata pertama jatuh membasahi pipi Ira, diikuti oleh isakan yang tertahan. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Ibu berdiri di ambang pintu, matanya merah, tangannya terulang. "Ira, sayang, waktunya pergi," ucap ibu dengan suara serak. Ira berlari ke pelukan Anwar. Pelukan terakhir mereka terasa seperti menghimpun 7 dan 10 tahun kenangan. Aroma keringat dan sampo yang khas dari Anwar, aroma seorang kakak, kini terasa seperti kehilangan. "Kakak, jangan lupakan aku," pinta Ira di tengah isak tangisnya. "Tidak akan, Dek," balas Anwar, suaranya tercekat. Ia tidak bisa membiarkan air mata yang selama ini ia tahan tumpah di rambut adiknya. Ia hanya seorang anak berusia 10 tahun yang harus mengucapkan selamat tinggal pada separuh hidupnya. Ira digendong ibu menuju mobil. Melalui kaca jendela yang berembun, Ira melihat Anwar berdiri di sana, di bangku kayu, sendirian. Tangan mungilnya menggenggam kompas tua itu, dan melambai sampai mobil itu benar-benar menghilang di balik tikungan jalan, membawa serta kehangatan rumah yang tak lagi utuh. Anwar tetap berdiri, memandangi bangku kayu yang kini kosong. Senja telah berganti menjadi malam, dan untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki adiknya untuk dilindungi dari kegelapan. Malam itu, ia belajar bahwa perpisahan tidak hanya meninggalkan jarak, tetapi juga lubang menganga di hati seorang anak. Jarak dan panggilan telepon dingin.
Beberapa bulan berlalu. Bangku kayu di halaman rumah Anwar kini tertutup debu. Kompas tua yang seharusnya menjadi penunjuk arah, kini hanya menyimpan karat dan kesedihan. Ira, 7 tahun, kini tinggal di apartemen kecil di kota yang ramai. Ia jarang tertawa. Boneka kelincinya menjadi satu-satunya pendengar setia dari keluh kesah dan rindu yang ia pendam. Setiap malam, ia meletakkan kompas pemberian Anwar di samping bantalnya, berharap jarumnya tiba-tiba menunjuk ke arahnya, membawa kakaknya kembali. Panggilan video yang dijanjikan Anwar awalnya rutin, penuh tawa dan cerita. Namun, perlahan, waktu panggilan mulai berkurang. Jadwal baru, kegiatan sekolah, dan kehidupan baru telah menyerap energi ayah dan ibu, membuat mereka semakin sulit menyelaraskan waktu. Bagi dua anak kecil itu, panggilan telepon sering terasa canggung, dipenuhi keheningan yang harus diisi-isi. Suatu malam, Ira menunggu di depan layar tablet. Pukul 8 malam, waktu yang dijanjikan Anwar. Pukul 8:15, layar masih gelap. Pukul 8:30, ibu datang dan duduk di sebelahnya. "Mungkin Kak Anwar ketiduran sayang, besok pasti dia telepon," kata ibu lembut, membelai rambut Ira. Ira menggigit bibir bawahnya. Ia tahu Anwar tidak pernah melupakan janji. Mungkin ayah lupa. Rasa kecewa itu menusuk lebih dalam daripada rasa rindu. Ira memeluk ibu dan mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka. Di sisi lain kota, Anwar 10 tahun sedang berlatih bola hingga larut. Ia baru teringat janjinya saat ayah mengajaknya makan malam beku. "Ayah, aku belum telepon Ira," seru Anwar panik. Ayah meletakkan garpu. "Oh nak, sudah lewat dari waktu tidurnya. Besok saja ya. Ayah janji besok akan mengingatkanmu lebih awal." Anwar mengangguk, tapi rasa bersalah membebani dadanya. Ia tahu Ira pasti menunggu. Hubungan dengan Ira yang dulu terasa kuat dan tak terpisahkan, kini terasa rapuh, terentang tipis oleh jarak dan kesibukan. Ia merasa dirinya gagal menjaga janji yang dibuat di bangku kayu itu. Ia merasa gagal menjadi pelindung adiknya. Ia membuka laci meja belajarnya mencari foto Ira. Foto itu buram, menunjukkan Ira yang sedang tertawa lebar sambil memegang es krim. Anwar menatap foto itu lama. Perpisahan tidak hanya memisahkan tubuh mereka, tetapi juga perlahan-lahan merenggangkan jiwa mereka. Mereka tidak lagi berbagi rahasia kecil, tidak lagi berbagi rutinitas. Mereka mulai membangun dua kehidupan yang berbeda, dan jurang di antara mereka semakin lebar. Anwar mengambil kompasnya yang lain, yang sengaja tidak ia berikan pada Ira, dan memutarnya. Kompas itu berputar tanpa tujuan, sama seperti perasaannya. Ia hanya bisa berharap Ira tidak lupa, berharap cinta yang mereka miliki sebagai kakak beradik lebih kuat dari segala kesibukan dan jarak yang diciptakan oleh keputusan orang dewasa. Ira dan kompas tanpa arah. Apartemen baru Ira terasa dingin, bahkan di bawah sinar matahari pagi. Jendela besar itu memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Tetapi Ira, usia 7 tahun, hanya melihat kehangatan yang hilang. Sejak panggilan telepon dari Anwar terlewat, ada lapisan kesedihan baru yang menyelimuti Ira. Itu bukan hanya rindu, itu adalah rasa diabaikan. Kakak yang berjanji akan selalu ada, bahkan melalui layar, kini terasa semakin jauh. Pagi itu, saat ibu sedang mandi, Ira duduk di lantai kamarnya. Ia mengeluarkan kompas tua itu. Rogamnya dingin di telapak tangannya. "Kakak bilang ini akan menunjuk ke arah rumah kita," bisik Ira pada kompas itu. Suaranya dipenuhi harapan yang tipis. Ia meletakkan kompas di lantai, menunggu jarumnya bergerak dan menunjuk utara, arah di mana Anwar dan ayah berada. Namun,
Jarum kompas itu hanya bergetar sedikit sebelum berhenti total. Ia menunjuk ke arah yang acak, tidak menentu. Ira mencobanya lagi, memindahkannya, bahkan mengguncangnya perlahan. Hasilnya sama. Kompas itu tidak berfungsi. Air mata Ira mulai mengalir. Kompas ini adalah janji, simbol bahwa ikatan mereka takkan pernah putus. Ketika kompas itu tidak berfungsi, bagi pikiran polos Ira, itu berarti janji kakaknya patah. "Kakak sudah lupa," kata Ira pelan, isakannya semakin keras. Ia bangkit dan berlari ke dapur. Ia membuka laci, mengambil spidol hitam, dan kembali ke kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggambar pada permukaan kompas tua yang berkarat itu. Ia tidak lagi menggambar rumah atau panah arah. Ia menggambar wajah-wajah tersenyum, wajahnya dan wajah Anwar menumpuk satu sama lain, berusaha menutupi karat dan jarum yang patah itu. Ia tidak ingin melihat arah. Ia hanya ingin melihat kenangan. Ibu keluar dari kamar mandi dan mendapati Ira meringkuk. Bahunya bergetar. "Ya Tuhan Ira, ada apa sayang?" Ibu segera mendekat, memeluk putrinya. Ira mengangkat kompas yang kini penuh coretan. "Kak Anwar bohong, Bu. Kompasnya rusak. Dia sudah punya teman baru di sana. Dia sudah tidak butuh aku." Ibu memeluk Ira lebih erat. Ia mengerti bahwa rasa sakit hati seorang anak terhadap janji yang tidak terpenuhi bisa lebih dalam daripada rasa rindu. Ibu tahu bahwa Ira bukan hanya merindukan Anwar, tetapi merindukan keamanan yang ditawarkan oleh kehadiran kakaknya. "Sayang, Kak Anwar tidak bohong. Dia hanya sibuk. Kompas itu tua. Mungkin baterainya habis atau memang sudah rusak. Tapi Ira, lihat ibu," kata ibu menangkup wajah Ira. "Hati kakakmu tidak rusak. Kamu adalah adiknya. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu." Ira mendengarkan, tetapi di matanya masih tersisa keraguan. Anak berusia 7 tahun itu kini harus belajar menerima kenyataan pahit, bahwa cinta dan ikatan keluarga seperti kompas tua kadang-kadang bisa kehilangan arah dan perlu waktu lama untuk diperbaiki. Ia menyimpan kompas itu di bawah bantalnya. Kali ini bukan sebagai penunjuk jalan, melainkan sebagai peringatan bahwa perpisahan menuntut mereka untuk tumbuh dan bertahan sendirian. Gawang kosong dan rasa bersalah Anwar. Anwar, 10 tahun, sedang berada di lapangan sepak bola sekolah yang baru. Ia adalah salah satu penyerang terbaik di timnya. Hari itu, ia seharusnya merasa bangga karena baru saja mencetak hat-trick pertamanya. Namun, saat peluit akhir berbunyi dan teman-temannya bersorak, Anwar merasa hampa. Kemenangan itu terasa kosong. Biasanya, setelah pertandingan, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Ira yang selalu menunggu di pinggir lapangan dengan botol air dingin dan sorakan yang paling lantang. Ia akan bercerita dengan detail betapa hebatnya dia, dan Ira akan menatapnya dengan kekaguman yang tak terbatas. Sekarang, Ira tidak ada. Anwar duduk sendirian di bangku cadangan, menatap kaos kakinya yang kotor. Rasa bersalah karena melewatkan panggilan video dengan Ira semakin menekan dadanya. Ia tahu betapa pentingnya janji itu bagi adiknya. Malam harinya di rumah, ia berusaha bersikap biasa. Ayah sedang sibuk memeriksa dokumen di meja makan. "Ayah," panggil Anwar pelan. "Aku harus telepon Ira sekarang." "Sudah pukul 9, Nak, terlambat. Besok sepulang sekolah, janji ya?" Anwar merasa frustasi. "Tapi ayah, aku sudah janji 2 hari lalu. Dia pasti marah padaku." "Dia mengerti, Nak. Ira anak yang baik," jawab ayah, kembali fokus pada dokumennya. Kata-kata ayah yang seharusnya menenangkan justru membuat Anwar semakin kesal. Ira tidak akan mengerti. Anwar kembali ke kamarnya, meraih ponselnya. Ia membuka album foto. Di sana, ada foto Ira yang sedang tidur meringkuk memeluk boneka kelinci dan kepangan rambutnya.
Foto itu diambil oleh Anwar untuk berjaga-jaga jika Ira pernah merasa sendirian. Ia kemudian melihat foto kompasnya yang lain. Kompas itu sudah ia beli untuk dirinya sendiri, dengan niat yang sama, untuk selalu tahu di mana Ira berada. Kompas itu akan selalu tahu di mana aku berada. Janji ya? Suara Ira yang penuh harap terngiang di telinganya. Anwar merasa dirinya adalah seorang pengecut. Perpisahan ini terasa lebih mudah bagi orang dewasa karena mereka bisa menyibukkan diri. Tetapi bagi anak-anak, perpisahan berarti kehilangan pilar emosional utama. Ira telah kehilangan kehangatan rumah, dan kini ia merasa kehilangan pelindungnya. Anwar menyadari bahwa ia mulai meniru ayah dan ibu, menunda perhatian. Ia membiarkan kesibukan, atau mungkin rasa sakitnya sendiri, menumpuk penghalang antara dirinya dan adiknya. Malam itu Anwar tidak bisa tidur. Ia bangkit, mencari kertas dan pulpen. Ia tahu telepon mungkin tidak cukup. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Ia mulai menulis surat. Surat yang panjang, penuh dengan permintaan maaf, detail tentang hat-tricknya yang tidak penting, dan janji-janji baru. Aku minta maaf. Kompas kita mungkin tidak berfungsi, tapi hatiku selalu tahu kamu ada di utara. Aku akan menabung dari uang jajanku untuk membelikanmu kompas baru yang tidak rusak. Tapi yang paling penting, aku akan janji. Aku akan telepon kamu besok sebelum kamu tidur. Aku janji. Anwar menyegel surat itu dengan lakban dan meletakkannya di atas meja ayah dengan catatan besar, harus dikirim sekarang. Ia tidak bisa mengubah keputusan orang tuanya, dan ia tidak bisa langsung kembali kepada Ira, tapi ia bisa memperbaiki janji yang ia rusak. Bagi Anwar, itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa meskipun mereka terpisah, ikatan mereka sebagai kakak beradik tetaplah kompas yang sesungguhnya. Ikatan yang lebih dalam dari darah. Anwar 10 tahun menatap surat yang kini disegel dan siap dikirim. Ia berharap surat itu dapat menembus jarak yang kini memisahkan ia dan Ira. Namun pikiran tentang status mereka sebagai saudara angkat tiba-tiba menyusup, menambah beban di hatinya. Ayah dan ibu tidak pernah menyembunyikan fakta itu. Ira diadopsi ketika ia masih bayi. Anwar yang saat itu berusia 3 tahun, langsung mengambil peran sebagai kakak. Baginya, status angkat hanyalah detail etnis. Ira adalah adiknya, bagian dari jiwanya. Namun perpisahan ini membuat detail teknis itu terasa menakutkan. Anwar ingat saat ia dan Ira pernah bertengkar hebat soal mainan dan Ira menangis sambil berteriak, "Aku bukan adik kakak, aku cuma anak yang kalian temukan." Anwar saat itu memeluknya erat, menenangkan adiknya dan berkata, "Kamu adikku, paling penting kamu dipilih untuk dicintai." Kini, di tengah perpisahan ini, ketakutan itu muncul kembali. Apakah Ira akan berpikir bahwa karena mereka bukan saudara kandung, ikatan mereka lebih mudah diputuskan? Apakah janji-janji yang diucapkan, kompas yang diberikan, kini terasa lebih rapuh karena tidak didukung oleh darah yang sama? "Ayah," panggil Anwar, mendatangi ayah di meja makan. Ayah segera meletakkan dokumennya. "Iya, Nak, sudah mengirim suratnya?" "Sudah, tapi ayah, aku takut Ira melupakan aku," kata Anwar suaranya pelan. "Kami bukan saudara kandung. Kalau dia mulai punya teman baru dan lupa kalau dia pernah dipilih untuk jadi adikku." Ayah beranjak memeluk putranya dengan hangat dan erat. "Anwar, dengarkan ayah baik-baik," kata ayah menatap mata Anwar. "Ikatan yang kalian miliki, Nak, itu jauh lebih kuat dari apapun yang bisa diberikan oleh darah. Ikatan kalian dibangun dari tahun-tahun tawa, air mata, dan pilihan untuk mencintai satu sama lain. Kamu adalah kakak yang luar biasa. Kamu yang pertama mengajaknya bicara, yang pertama memegang tangannya. Perpisahan ini bukan tentang siapa saudara kandung dan siapa yang bukan. Ini adalah keputusan orang dewasa yang tidak ada hubungannya dengan cinta kalian. Ira pergi dengan ibu, dan dia tetap adikmu sehidup semati. Tugasmu sekarang adalah membuktikan bahwa ikatan itu tidak putus hanya karena ada jarak.
Janjimu, suratmu, teleponmu, itu semua adalah benang yang menjahit kembali hati kalian. Kata-kata Ayar sedikit meredakan kecemasan Anwar. Ia menyadari bahwa ia harus berjuang lebih keras. Bukan karena mereka saudara angkat, melainkan karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan Ira bahwa cinta yang dipilih jauh lebih abadi daripada yang ditakdirkan. Malam itu, Anwar tidak hanya menunggu balasan surat. Ia mencoret-coret bukunya, membuat rencana. Ia akan menelpon Ira tepat waktu. Ia akan mengirimkan foto-foto lucu dari anjing tetangga. Ia akan menyanyikan lagu yang biasa mereka nyanyikan. Ia akan melakukan apapun untuk menjaga agar cahaya ikatan mereka yang dulu sangat terang tidak meredup karena kesalahpahaman dan jarak. Ia akan membuktikan bahwa kakak adalah sebuah peran yang dipertahankan dengan hati, bukan dengan DNA. Sebuah amplop yang berbau aroma kakak. Beberapa hari terasa seperti berminggu-minggu bagi Ira, 7 tahun. Setelah kompasnya terasa seperti janji yang patah, ia menutup dirinya. Ia tidak lagi melihat ke tablet, dan ia mulai merangkul rasa kesepian sebagai teman barunya. Suatu sore, saat ia sedang menggambar di meja kecilnya, bel pintu berbunyi. Ibu masuk dengan senyum lebar, memegang sebuah amplop coklat tebal yang agak penyok, dengan tulisan tangan yang khas dan familiar. "Lihat ini sayang, ada kiriman spesial dari ayah dan ke Anwar," kata ibu, meletakkan amplop itu di meja. Ira menatap amplop itu dengan mata lebar, tidak bergerak. Ada sedikit bau debu lapangan dan parfum ayah yang samar dari amplop itu. Aroma yang familiar, aroma dari rumah yang ia tinggalkan. "Buka Ira," desak ibu lembut. Dengan tangan yang masih ragu, Ira merobek ujung amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas berlipat yang penuh dengan tulisan tangan miring dan besar, serta coretan-coretan pensil yang dihapus. Gaya menulis ke Anwar yang ceroboh. Ira mulai membaca. Pertama, ia membaca permintaan maaf yang tulus dan panjang lebar tentang panggilan telepon yang terlewat. Anwar menjelaskan bahwa ia terlalu lelah setelah latihan bola dan ayah lupa. Ira memegang surat itu lebih erat, merasakan pipinya mulai menghangat. Kemudian, ia membaca cerita tentang hat-trick di pertandingan yang tidak penting. Anwar menggambar sebuah bola di sudut surat. "Aku tahu kompas itu rusak. Itu kompas tua, bukan salahmu atau salahku. Tapi Ira, aku janji aku tidak akan pernah lupa. Kamu adalah adik yang kami pilih. Dan memilih itu lebih kuat daripada kebetulan. Aku sedang menabung untuk membelikanmu kompas baru yang bisa bekerja. Tapi kamu harus janji, kamu akan ingat, hati kakakmu tidak rusak." Air mata Ira tumpah. Bukan air mata sedih, melainkan air mata lega yang membanjir. Kompas tua yang ia coret-coret kini tersembunyi di bawah bantalnya. Ia yakin Anwar telah merasakan kesedihan dan keraguannya. Anwar tidak hanya meminta maaf karena lupa menelpon. Anwar juga telah mengatasi ketakutan terbesarnya, yaitu kekhawatiran bahwa ikatan mereka akan memudar karena mereka adalah saudara angkat. "Kamu adalah adik yang kami pilih." Kalimat itu berulang-ulang di benak Ira. Kata "dipilih" itu adalah kunci yang membuka kembali hatinya yang tertutup. Itu berarti ikatan mereka bukan kebetulan, tetapi sebuah keputusan cinta. Ira meletakkan surat itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia bangkit dan memeluk Idu dengan sangat erat. "Bu, tolong katakan pada Kak Anwar aku tidak marah lagi. Dan aku tahu dia tidak akan pernah lupa. Aku akan menunggu kompas yang baru." Saat ibu hendak menjawab, ponsel Ira berdering nyaring. Itu panggilan video. Ira bergegas mengambil tabletnya. Wajah Anwar muncul di layar, sedikit berkeringat dan canggung. "Halo Dek," sapa Anwar, suaranya terdengar lega. "Halo Kak Anwar," seruan Ira penuh semangat. Kali ini, tidak ada kecanggungan, tidak ada keheningan. Mereka adalah Ira dan Anwar, seperti dulu, berbagi tawa di batas senja. Anwar tersenyum lebar. "Kamu dapat suratku kan? Aku tidak bohong kan?" Ira memegang amplop itu ke layar. "Aku tahu Kak, sekarang aku tahu. Dan aku akan memegang janji barumu. Jangan sampai terlambat lagi." Perpisahan itu masih menyakitkan, dan jarak itu nyata. Tetapi surat dan panggilan video yang tepat waktu itu telah memperbaiki hati kecil Ira. Ia menyadari bahwa cinta dan ikatan keluarga
bahkan yang dipilih adalah hal yang perlu diperjuangkan setiap hari. Menjaga ikatan di tengah jarak. Setelah kejadian surat itu, Anwar dan Ira belajar sebuah pelajaran penting, bahwa dalam sebuah perpisahan, mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan ikatan mereka, bahkan lebih keras daripada orang dewasa. Telepon yang tepat waktu. Anwar 10 tahun, kini menjadikan panggilan video dengan Ira 7 tahun sebagai prioritas utama melebihi latihan sepak bola atau tugas sekolah. Ia menetapkan alarm. Ayah pun yang melihat keseriusan putranya juga ikut terlibat dan memastikan Anwar pulang tepat waktu. Panggilan mereka menjadi ritual suci. Setiap Selasa dan Jumat malam adalah jadwal wajib. Anwar akan menunjukkan medali atau trofi kecil yang ia dapatkan, dan Ira akan menunjukkan gambar terbaru yang ia buat. Mereka menciptakan sandi rahasia baru yang hanya mereka berdua tahu, menggantikan sandi rumah lama mereka. Ini adalah cara mereka untuk mengukuhkan bahwa dunia kecil mereka tetap ada, terlepas dari dunia orang tua. Kotak kenangan. Ira mulai mengirimkan gambar-gambar kepada Anwar melalui surat. Ia tidak hanya menggambar bunga atau rumah, ia menggambar momen lama mereka. Mereka berbagi es krim, Anwar membacakan buku di bawah selimut, dan saat mereka bermain hujan-hujanan. Anwar menyimpan semua gambar itu di sebuah kotak kecil yang ia sebut kotak bukti pemilihan. Setiap kali ia merasa rindu atau ragu, ia akan membuka kotak itu dan mengingat bahwa Ira telah memilihnya sebagai kakak, sama seperti orang tua mereka memilih Ira sebagai anak. Kompas yang baru. Setelah beberapa bulan, dengan uang jajan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, Anwar akhirnya berhasil membeli kompas baru. Itu bukan kompas yang mewah, tetapi berfungsi dengan baik. Ia mengirimkannya kepada Ira, disertai surat yang sangat singkat. "Dek Ira, ini kompas yang baru. Aku sudah tes. Dia menunjuk ke utara, tempat aku berada, dan dia menunjuk ke selatan, tempat kamu berada. Dia tidak rusak, seperti hati kita. Tidak peduli kemana jarumnya menunjuk, kita selalu tahu jalan pulang ke satu sama lain." Ketika Ira menerima kompas itu, ia tidak lagi menggambar di permukaannya. Ia menyimpannya di samping boneka kelincinya sebagai simbol nyata bahwa janji kakaknya ditepati. Tumbuh bersama, terpisah. Waktu terus berjalan. Ira tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ekspresif. Anwar tumbuh menjadi remaja yang atletis dan bertanggung jawab. Jarak tidak hilang, tetapi terasa lebih mudah ditoleransi. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka tidak lagi tentang fisik di bawah satu atap, tetapi tentang keterikatan emosional yang mereka pupuk melalui usaha. Mereka adalah pengingat satu sama lain akan masa lalu yang indah dan janji akan masa depan. Setiap 6 bulan sekali, ayah dan ibu mencoba menyusun jadwal agar Ira dan Anwar bisa bertemu. Pertemuan itu selalu canggung pada awalnya, seperti menyatukan dua pecahan yang sudah lama terpisah. Namun dalam hitungan jam, mereka kembali ke ritme lama. Anwar yang memimpin, dan Ira yang mengikuti, tertawa bersama. Mereka berdua belajar bahwa perpisahan orang tua adalah kenyataan yang menyakitkan. Tetapi perpisahan itu tidak harus memisahkan mereka. Mereka telah menetapkan standar baru untuk ikatan keluarga, ikatan yang dipilih, ikatan yang diperjuangkan, dan ikatan yang tidak akan pernah hilang oleh jarak. Di bawah lampu kota, kenyataan yang berbeda. Anwar kini berusia 25 tahun. Seorang manajer proyek muda yang sukses dengan garis rahang tegas dan senyum yang masih menyimpan kehangatan masa kecilnya. Ira yang kini berusia 22 tahun adalah seorang seniman lepas yang tenang, dengan mata yang menyimpan nostalgia dan kerinduan yang mendalam. Selama bertahun-tahun, panggilan telepon dan pesan teks menjadi lifeline mereka. Ira telah membangun fantasi tak sadar, bahwa ikatan kuat yang mereka pertahankan, kompas yang mereka jadikan janji adalah bukti bahwa takdir pada akhirnya akan menyatukan mereka. Ia menjaga hatinya, menjadikannya sebuah tempat peristirahatan khusus untuk Anwar. Pelindung pertamanya, cinta pertamanya yang tidak terucapkan. Pertemuan itu direncanakan di sebuah kafe bergaya vintage di tengah kota, tempat netral yang berjarak sama dari keduanya.
Ketika Anwar tiba, Ira sudah menunggunya. Ia mengenakan gaun sederhana yang ia harap akan disukai Anwar. Begitu mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Ada keakraban yang tak terhindarkan, seolah tidak ada satu hari pun yang berlalu. Mereka berpelukan. Pelukan yang berbeda dari pelukan anak-anak dulu, kini ada tinggi badan, bau parfum dewasa dan kehangatan yang mendalam namun canggung. "Selamat ulang tahun Kak Anwar," bisik Ira. "Terima kasih, Dek. Kamu terlihat semakin cantik," balas Anwar dengan menatap Ira dengan tulus. Saat mereka duduk, percakapan mengalir lancar, penuh tawa dan cerita tentang masa kuliah, pekerjaan, dan kenangan-kenangan lucu masa kecil. Hingga kemudian saat mereka sedang menunggu pesanan kopi, Anwar mengeluarkan ponselnya. "Oh ya, hampir lupa," kata Anwar dengan nada gembira yang polos. "Aku mau kamu kenalan dengan seseorang." Anwar memutar ponselnya, memperlihatkan sebuah foto. Dalam foto itu, ada Anwar yang tersenyum cerah, berangkulan dengan seorang wanita cantik berambut gelap. "Ini Karina. Dia kekasihku. Kami sudah setahun berpacaran. Aku ingin kamu bertemu dengannya suatu saat nanti. Dia orang yang hebat, Ira." Saat nama itu disebut, Karina, dunia Ira runtuh tanpa suara. Senyum Ira yang tadinya merekah, kini terasa kaku dan palsu. Udara di sekitarnya mendadak tipis. Kekasih, kata itu menghantamnya seperti palu es. Selama bertahun-tahun, ia telah menanti, menjaga, dan percaya bahwa dipilih oleh Anwar berarti dipilih dalam segala hal. Ira menatap foto itu. Karina terlihat sempurna dan terlihat sangat mencintai kakaknya. Dia cantik, Kak," kata Ira. Suaranya terasa jauh dan serak, seolah itu bukan suaranya sendiri. Ia mencoba keras agar air matanya tidak tumpah. Anwar tidak menyadari kehancuran yang terjadi di hadapannya. "Aku tahu, Karina membantuku banyak hal. Dia tahu semua tentang kamu loh. Tentang kompas, tentang janji di bangku kayu." Anwar terus bercerita dengan mata berbinar, menceritakan masa depannya bersama Karina. Sementara itu, Ira duduk, mencoba menahan rasa sesak yang mengerikan. Ia menyadari kebenaran yang kejam. Ikatan dipilih mereka adalah ikatan persaudaraan yang tak tergantikan, tetapi bukan ikatan cinta yang ia dambakan. Ira telah menanti di pintu yang salah. Selama ini, Anwar hanya melihatnya sebagai adik, bagian terpenting dari keluarganya, tetapi tidak pernah sebagai wanita yang ia cari untuk berbagi hidup. Semua janji, semua surat, semua upaya mempertahankan hubungan itu, bagi Anwar hanyalah upaya untuk menjadi kakak yang baik. Pikiran tentang kompas yang ia pegang setiap malam selama bertahun-tahun, kini terasa bodoh. Kompas itu menunjuk ke utara, tempat Anwar berada. Tetapi, ia lupa bahwa Anwar terus bergerak maju, sementara ia tetap berdiri di tempat yang sama. Ira menghabiskan sisa pertemuan itu dengan senyum kecil yang dipaksakan dan anggukan yang teratur. Ia merasa seperti kaca yang baru saja pecah menjadi 1000 keping, tetapi setiap kepingnya harus tetap diam agar tidak menimbulkan suara. Ketika perpisahan tiba, Anwar memeluknya lagi. "Senang bertemu lagi, Dek. Aku janji kita tidak akan menunggu selama ini lagi." Ira hanya mengangguk, lalu berbalik dan berjalan cepat menjauhi kafe. Begitu ia mencapai gang sepi, air mata yang ia tahan selama 1 jam itu akhirnya tumpah, panas dan menyakitkan. Ia tidak hanya menangisi kekecewaan, ia menangisi perpisahan yang lebih besar dari sekedar jarak, perpisahan antara harapan dan kenyataan. Ia telah menghilangkan Anwar untuk kedua kalinya, dan kali ini kehilangannya terasa permanen dan menyayat hati. Melukis jarak dan kenangan yang tidak tercapai. Setelah pertemuan yang menghancurkan itu, Ira, 22 tahun, kembali ke apartemennya dengan perasaan hampa yang pekat. Hatinya terasa seperti bangunan yang dirobohkan, hanya menyisakan debu dan reruntuhan janji-janji yang ia ciptakan sendiri. Ira memutuskan untuk menghadapi patah hati ini dengan cara yang paling ia kuasai, berkarya. Isolasi dan terapi warna. Pada minggu pertama, Ira mengunci diri.
Ia membatalkan semua pesanan kerjanya dan memutus kontak, termasuk dengan ibu. Ia hanya memiliki kanvas, kuas, dan cat. Ia tidak melukis lagi pemandangan indah atau portret ceria. Sebaliknya, ia melukis rangkaian karya abstrak yang gelap dan intens. Ia menuangkan semua emosinya. Kanvas pertama, penuh dengan warna biru pekat dan hitam. Ia melukis pusaran tanpa ujung, mewakili kehancuran yang tiba-tiba. Di tengahnya, ia meneteskan satu titik jingga kecil, warna senja di bangku kayu yang kini terasa begitu jauh. Ia menamainya jarak yang dipilih. Kanvas kedua, ia melukis ulang bentuk kompas, tetapi kali ini jarumnya tidak menunjuk utara, melainkan terjepit di antara dua sisi yang tidak bisa bersatu, dikelilingi oleh garis-garis tajam dan pecah-pecah. Ini adalah representasi dari ikatan persaudaraan yang mengikatnya, tetapi memisahkan hasratnya. Melalui cat, Ira membebaskan isak tangis yang tidak bisa ia keluarkan di depan Anwar. Setiap sapuan kuas adalah pengakuan pahit bahwa cintanya adalah cinta yang tidak tercapai. Membakar kapal janji. Tugas tersulit adalah menghadapi peninggalan fisik dari fantasi cintanya. Suatu malam, Ira mengeluarkan kotak kenangan miliknya. Di dalamnya ada surat-surat Anwar yang telah usang, kompas baru yang Anwar kirimkan, beberapa foto masa kecil mereka. Ira mengambil kompas itu. Ia menatap jarumnya yang kini terasa ironis, menunjuk ke suatu arah yang tidak akan pernah ia tuju. Namun ia tidak sanggup membuangnya. Itu adalah bukti dari ikatan persaudaraan sejati mereka. Ia memutuskan untuk mengubah makna barang-barang itu. Ia mengambil kompas itu, membersihkannya, dan menaruhnya di meja kerjanya. Bukan lagi sebagai simbol harapan romantis, tetapi sebagai pengingat akan cinta keluarga yang harus ia lindungi. Menerima batasan ikatan. Setelah berminggu-minggu pergulatan emosi, Ira mulai menerima realitas yang lebih tenang. Ia menyadari bahwa mempertahankan hubungannya dengan Anwar sebagai kakak beradik adalah satu-satunya cara untuk tidak kehilangan dia sepenuhnya. Jika ia mengungkapkan perasaannya yang romantis, ia beresiko menghancurkan seluruh bangunan ikatan yang mereka pertahankan sejak kecil. Ira memutuskan untuk membangun dinding emosional kecil antara dirinya dan Anwar. Ia akan membatasi frekuensi komunikasi agar ia punya ruang untuk menyembuhkan diri. Mengalihkan fokus sepenuhnya pada pekerjaan dan membangun karir seninya. Berlatih menyebut nama Karina tanpa merasakan tusukan di hati, melihat Karina sebagai bagian dari keluarga barunya, bukan sebagai saingan. Pada akhirnya bagi Ira, menghadapi patah hati ini berarti memilih kembali arti dari ikatan mereka. Ia harus melepaskan fantasi cinta agar bisa mempertahankan kenyataan persaudaraan yang kuat, ikatan yang mereka pilih dan perjuangkan sejak mereka masih anak-anak. Itu adalah keputusan yang menyakitkan, tetapi satu-satunya cara untuk bisa melangkah maju tanpa kehilangan pilar hidupnya. Panggilan yang berat dan pengakuan diam. Beberapa minggu berlalu. Ira, 22 tahun, telah kembali bekerja. Tetapi ia sengaja membatasi komunikasi dengan Anwar, 25 tahun. Ia membalas pesan-pesan singkatnya dengan jawaban singkat, menghindari panggilan telepon, dan selalu beralasan sibuk. Anwar mulai merasakan kejanggalan. Ia tahu adiknya, dan keheningan Ira yang mendadak terasa lebih keras daripada pertengkaran. Suatu sore, Anwar memutuskan untuk menelponnya secara langsung. "Halo Dek, kenapa kamu susah sekali dihubungi? Apakah ada yang salah dengan pekerjaanmu?" Ira mengambil napas dalam-dalam, suaranya datar, dikontrol ketat. "Halo Kak, tidak ada yang salah. Aku hanya sangat sibuk. Ada proyek besar yang harus kukejar deadline-nya." "Benarkah? Atau kamu marah padaku karena aku memperkenalkan Karina?" Suara Anwar terdengar cemas dan penuh rasa bersalah. "Aku minta maaf kalau aku tiba-tiba memberitahumu. Aku hanya terlalu bersemangat." Kata-kata Anwar menusuk, tetapi Ira telah melatih dirinya untuk menahan rasa sakit itu. "Jangan konyol, Kak. Kenapa aku harus marah? Aku senang kamu bahagia. Karina terlihat baik. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan jadwal kerjaku yang baru." Keheningan menggantung di antara mereka. Anwar tahu Ira berbohong. "Ira, kita ini sudah dewasa. Tapi aku mengenalmu sejak kamu berusia 3 tahun.
Aku tahu kalau kamu sedang menahan sesuatu. Kamu tahu, kamu bisa bilang apa saja padaku. Saat itulah, Ira menyadari ia harus melakukan pengorbanan yang lebih besar. Ia harus menghilangkan kecurigaan Anwar untuk melindungi ikatan persaudaraan mereka. Ira, dengan suara yang lebih tenang dan tegas. Aku baik-baik saja, Kak. Sungguh. Tapi jujur, aku merasa sedikit aneh. Kamu selalu menjadi milikku. Setelah perpisahan ayah dan ibu, kita hanya punya satu sama lain. Dan sekarang kamu punya Karina, seseorang yang lebih penting. Ira sengaja memutarbalikkan fakta, mengubah patah hati romantis menjadi kecemburuan kanak-kanak atas kehilangan perhatian. Ini adalah pengakuan diam yang ia butuhkan. Reaksi Anwar langsung berubah. Rasa cemasnya berganti menjadi pengertian seorang kakak. Oh sayang, aku mengerti. Maafkan kakak. Tentu saja kamu merasa aneh. Aku ini kakakmu, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak ada Karina, tidak ada pekerjaan yang bisa mengubah ikatan kita. Kamu adalah adik yang dipilih. Kamu adalah darahku. Karina tahu itu. Dia bahkan ingin mengenalmu lebih baik. Terima kasih, Kak. Aku tahu, hanya butuh waktu. Mungkin kita harus lebih jarang menelepon agar aku bisa fokus pada pekerjaanku dan kamu bisa fokus pada Karina. Itu akan membuat semuanya terasa lebih normal. Anwar merasa lega karena ia mengira masalahnya hanya soal perhatian, menyetujui. Tentu, aku akan memberimu ruang. Tapi janji, kamu harus menelponku saat kamu merindukanku. Oke? Kita akan selalu jadi tim Ira. Janji, Kak. Ira mengakhiri panggilan itu dan bersandar di dinding. Air mata mengalir deras. Ia berhasil. Ia telah mengorbankan pengakuannya, mengubah perasaannya yang mendalam menjadi kesalahpahaman kecil yang dapat diperbaiki. Ia telah membiarkan Anwar pergi, sekaligus memastikan bahwa dia akan tetap berada di sisinya, selamanya sebagai kakak. Ia meraih kompas di mejanya. Jarumnya masih menunjuk. Tetapi Ira kini tahu, arah terbaiknya adalah maju, tanpa mengharapkan Anwar untuk ikut berjalan di jalur romantisnya. Dion dan pelarian yang gagal. Setelah menetapkan batasan dengan Anwar, Ira, 22 tahun, memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan hatinya agar tidak terus melihat ke utara adalah dengan memaksanya melihat ke arah lain. Ia membutuhkan gangguan, sebuah pelarian yang dapat menyerap energinya dan memadamkan bara api rindu yang membakar di dalam. Pelarian itu datang dalam sosok Dion, seorang rekan seniman yang ramah dan gigih. Dion adalah antitesis dari Anwar, santai, ekspresif, dan tidak memiliki ikatan masa lalu yang rumit. Dion menyukai Ira dengan tulus, tertarik pada kedalaman mata dan karya seninya yang melankolis. Ira menerima ajakan Dion. Di awal hubungan, Ira merasa ada secercah harapan. Saat Dion memegang tangannya, saat mereka berbagi tawa kecil atas lelucon bodoh, Ira berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri, ini adalah normal. Ini adalah yang harus kulakukan. Namun, hati tidak bisa dibohongi. Setiap kali Dion memperlakukannya dengan lembut, Ira teringat perlindungan yang diberikan Anwar di masa kecil. Setiap kali Dion bercerita tentang masa depannya, Ira secara tidak sengaja membandingkannya dengan mimpi-mimpi konyol yang pernah ia bagi dengan Anwar di bangku kayu. Dion adalah pria yang baik, tetapi ia adalah orang asing yang harus ia kenali dari nol. Sementara Anwar adalah sebuah buku yang ia hafal setiap babnya. Sebuah buku yang kini ia tahu tidak akan pernah berakhir seperti yang ia inginkan. Suatu malam, Dion membawa Ira ke sebuah taman sepi di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang.
Suasana romantis tercipta. Dion menatap Ira, matanya penuh kekaguman. "Ira," kata Dion lembut. "Aku tahu kamu sedikit tertutup, tapi aku benar-benar menyukaimu. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Apa yang paling kamu takutkan?" Pertanyaan sederhana itu, "Apa yang paling kamu takutkan?" menghantam Ira. Dahulu yang paling ia takuti adalah hantu lemari dan suara guntur, dan Anwar selalu ada untuk melindunginya. Sekarang, ketakutan terbesarnya adalah kehilangan Anwar sepenuhnya, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai pilar emosionalnya. Dan ironisnya, ia sedang mewujudkan ketakutan itu sendiri dengan mencoba membangun dinding di antara mereka. Ira menatap mata Dion. Ia menyadari betapa tidak adilnya ia pada pria baik ini. Ia menggunakan Dion sebagai perban sementara, sebagai pengganti yang tidak pernah bisa mengisi lubang di hatinya. Pada saat Dion mendekat, berniat menciumnya, Ira menarik diri sedikit. "Dion, tunggu," bisik Ira, matanya berkaca-kaca. "Ada apa, Ira?" tanya Dion bingung. Ini tidak benar," kata Ira, air mata mengalir. "Aku minta maaf. Kamu adalah pria yang luar biasa dan kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa memberikan seluruh hatinya." Dion menatapnya dengan pengertian yang membuat Ira semakin merasa bersalah. "Ini tentang seseorang dari masa lalumu kan? Saudara angkatmu?" Ira mengangguk, tidak bisa berkata-kata. "Ini bukan cinta romantis, Dion. Ini adalah kebiasaan jiwa. Aku sudah menahannya begitu lama, dan aku tidak bisa jujur padamu. Aku belum siap. Aku menggunakanmu sebagai perban sementara, sebagai pengganti yang tidak pernah bisa mengisi lubang di hatiku." Dion hanya menghela napas. "Aku mengerti. Cinta yang dipilih sejak kecil memang lebih sulit dihilangkan daripada cinta yang baru ditemukan. Jaga dirimu, Ira." Hubungan mereka berakhir malam itu. Tanpa drama, hanya dengan pengakuan pahit. Ira pulang sendirian, patah hati. Bukan karena Dion, melainkan karena kegagalannya sendiri. Ia menyadari bahwa perpisahan yang harus ia hadapi bukanlah antara dirinya dan Anwar, tetapi antara dirinya dan masa lalunya. Pelarian itu justru membawanya kembali pada titik awal. Ia harus mencintai dirinya sendiri, menyembuhkan diri, dan mengizinkan waktu yang akan melonggarkan ikatan emosionalnya dengan Anwar, bukan mencari pengganti yang mustahil. Ira dan kanvas kesendirian yang mandiri. Kegagalan hubungan dengan Dion adalah titik balik yang menyakitkan namun esensial bagi Ira. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari hatinya sendiri. Ia hanya menunda proses penyembuhan yang harus ia hadapi sendirian. Inilah cara Ira 22 tahun mulai menemukan cara sehat untuk menyembuhkan patah hatinya. Menghargai ikatan yang sejati. Ira mengambil kompas baru pemberian Anwar di meja kerjanya. Ia menatap jarumnya. Alih-alih merasakan sakit hati, ia memaksa dirinya untuk melihatnya sebagai simbol dari cinta non-romantis yang tak tergoyahkan. Ia membuat daftar di jurnalnya. Apa yang Anwar berikan? Rasa aman, keluarga yang dipilih, perlindungan dan janji yang selalu ditepati sebagai akak. Apa yang ia harapkan? Cinta romantis dan masa depan bersama. Ira memutuskan untuk membuang daftar kedua. Ia menyadari bahwa ia sudah memiliki harta yang sangat berharga, yaitu ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat, dan ia hampir merusaknya demi sebuah fantasi. Cara sehatnya adalah dengan berterima kasih atas apa yang ia miliki, alih-alih meratapi apa yang tidak ia dapatkan.
Seni sebagai meditasi, bukan pelarian. Ira kembali ke studio seninya, tetapi kali ini tujuannya berbeda. Ia tidak melukis kehancuran, ia melukis kedamaian. Ia memulai seri lukisan baru berjudul The North Star. Dalam astronomi, North Star atau bintang utara adalah bintang yang stabil dan diam yang digunakan pelaut untuk menentukan arah. Dalam lukisan-lukisannya, ia menggunakan warna-warna lembut, hijau sage, krem, dan emas redup. Ia menggambarkan dirinya sebagai perahu yang berlayar sendirian, tidak lagi mencari daratan tempat Anwar berada, tetapi mencari arahnya sendiri di bawah bimbingan bintang yang stabil, yaitu dirinya sendiri. Ia menggunakan teknik melukis yang sangat detail dan berulang, yang berfungsi sebagai bentuk meditasi yang membumi. Proses yang lambat dan fokus membantunya menenangkan pikiran yang terus-menerus memikirkan Anwar. Melalui seni, ia belajar bahwa kesendirian tidak sama dengan kehancuran. Kesendirian adalah kanvas kosong yang bisa ia isi dengan warna pilihannya. Membangun diri tanpa definisi, adik. Ira secara sadar mulai membangun identitas yang mandiri. Ia menyibukkan diri dengan mengambil proyek-proyek seni yang menantang dan berjejaring dengan seniman lain di luar lingkup Dion. Pencapaian profesional. Ia memenangkan kompetisi seni lokal dan mengadakan pameran kecil pertamanya. Keberhasilan profesional ini memberikan rasa harga diri yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari validasi atau perhatian orang lain, termasuk Anwar. Hubungan yang matang dengan Anwar, Ira mulai menelpon Anwar lagi. Tetapi ia memastikan untuk selalu menyebut Karina dalam percakapan mereka. Ini adalah latihan kecil yang menyakitkan namun penting. Ia bertanya tentang rencana liburan mereka, pekerjaan Karina, dan bahkan menawarkan ide hadiah untuk Karina. Dengan melakukan ini, Ira secara mental memposisikan Karina sebagai bagian dari keluarga barunya, dan dirinya sebagai adik yang mendukung. Melalui langkah-langkah ini, Ira tidak melupakan Anwar. Ia hanya mencintai Anwar dengan cara yang sehat. Ia melepaskan harapan romantis yang mustahil dan memilih untuk menguatkan ikatan persaudaraan yang telah menyelamatkan mereka berdua dari perpisahan yang lebih besar. Ia belajar bahwa cinta sejati, bahkan cinta persaudaraan, seringkali menuntut pengorbanan ego. Ia menjadi wanita muda yang utuh, yang mampu melihat kompas di mejanya dan tersenyum. Karena ia tahu kemanapun jarum itu menunjuk, ia sudah menemukan jalannya sendiri. Jalan memutar takdir ketika kompas menemukan rumah. Beberapa tahun berlalu, Ira, 27 tahun, kini telah menjadi seniman yang sukses dan dikenal. Karyanya tentang kesendirian dan ikatan emosional mendapat pujian. Ia hidup mandiri, damai, dengan pilihannya untuk mencintai Anwar 30 tahun sebagai seorang kakak. Ia bahkan telah berteman baik dengan Karina, sebuah bukti nyata dari kedewasaan emosionalnya. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri, seringkali berbelok di saat-saat yang tidak terduga. Perpisahan yang kedua. Suatu sore, Anwar menelpon. Suaranya terdengar berat, berbeda dari nada ceria yang biasa Ira dengar. "Dek, kamu ada waktu sebentar?" tanya Anwar. Ira segera tahu ada yang tidak beres. "Tentu, Kak. Ada apa?" Karina dan aku sudah berpisah," kata Anwar suaranya tercekak. "Itu sudah beberapa minggu yang lalu. Kami menyadari kami menginginkan hal yang berbeda. Karina sangat hebat, tapi kami bukan takdir satu sama lain." Ira membeku. Perasaannya campur aduk. Ada gelombang kegembiraan yang cepat dan bersalah, diikuti oleh kesedihan yang tulus untuk Anwar dan Karina. "Kak, aku turut sedih mendengarnya," kata Ira menjaga suaranya tetap tenang dan suportif sebagai seorang adik. "Kamu baik-baik saja? Kamu butuh aku datang?" "Tidak, aku hanya butuh bicara denganmu," jawab Anwar. Selama beberapa bulan berikutnya, Ira menjalankan peran sebagai adik yang sempurna. Ia menemani Anwar saat makan malam, mendengarkan curhatnya tanpa menghakimi, dan membantunya menata kembali apartemennya. Ia menahan perasaannya dalam-dalam, menolak membiarkan harapan lama itu kembali. Ia tahu, saat Anwar sedang rapuh, ia harus menjadi jangkar persaudaraan mereka, bukan memanfaatkan situasi.
Pengakuan di bawah bintang. 6 bulan kemudian, Anwar sudah mulai pulih. Suatu malam ia datang ke studio Ira. Ia melihat karya terbaru Ira, lukisan bintang utara yang tenang dan kuat. Lukisan ini luar biasa, Ra. Terasa sangat damai, tapi juga sangat kuat. Seperti kamu. Ira tersenyum. Terima kasih, Kak. Anwar duduk di bangku kayu kecil di studio. Replika bangku masa kecil mereka yang dibuat Ira. Aku sudah memikirkannya, Ira, tentang perpisahanku, tentang hidupku. Dan aku menyadari satu hal yang konstan dan tidak pernah berubah. Anwar menatap Ira. Matanya, yang dulunya penuh kepolosan seorang pelindung anak-anak, kini penuh dengan kebijaksanaan dan kerentanan seorang pria dewasa. Aku mencintai Karina, tapi cinta itu berbeda. Saat aku bersamanya, ada bagian dari diriku yang selalu merasa ada di tempat yang salah. Selalu ada bagian dari diriku yang tertinggal di suatu tempat. Mencari. Anwar bangkit dan berjalan menuju kompas tua yang selalu Ira simpan di mejanya. Aku selalu berpikir, kamu menyimpannya karena aku memberikannya. Aku selalu berpikir kita berjuang keras untuk mempertahankan hubungan ini karena kita adalah adik kakak yang dipilih. Ia menoleh ke Ira. Tapi setelah Karina, setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa kamu adalah kompas itu, Ra. Kamu adalah arah pulang bagiku. Satu-satunya tempat aku tidak perlu berpura-pura. Tempat yang paling kurindukan bahkan saat aku bersamamu. Ira tidak bisa berkata-kata. Air mata yang sudah lama ia tahan, kini mendesak keluar. Aku tidak pernah berhenti, Ira. Aku tidak pernah berhenti melihatmu seperti itu. Bisik Anwar berjalan mendekat. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini salah secara konvensional. Tapi aku tidak bisa melawan lagi. Aku butuh kamu. Bukan sebagai adikku yang kusayangi, tapi sebagai partner hidupku, belahan jiwaku yang sudah kupilih sejak kita kecil. Bisakah kamu masih melihatku seperti itu? Ira terisak. Kelegaan yang luar biasa membanjiri rasa sakit masa lalunya. Semua penantian, semua pengorbanan, kini terbayar. Aku tidak pernah berhenti, Kak. Bisik Ira suaranya parau. Anwar mendekat dan mencium Ira. Ciuman itu adalah janji yang ditepati setelah bertahun-tahun. Ciuman yang menutup jarak dan menyembuhkan luka. Perjalanan mereka adalah jalan yang panjang dan berliku. Mereka harus menghadapi pertanyaan dari keluarga dan masyarakat tentang ikatan persaudaraan angkat mereka. Tapi setelah semua perpisahan dan perjuangan emosional, mereka tahu satu hal. Ikatan mereka bukan hanya ikatan yang dipilih oleh orang tua, tapi ikatan yang dipertahankan dan dipilih oleh dua jiwa yang ditakdirkan untuk saling melengkapi. Kompas itu akhirnya menunjuk ke arah yang sama, menemukan rumah di pelukan satu sama lain.